Anak kucing basah. Ada di situ. Mari kita buka dengan doa. Bapa kami di surga yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus. Pada malam ini kami kembali bersyukur di ruang atas ini kami dapat bersatu untuk belajar firman-Mu. Kami menyerahkan pelajaran malam ini kiranya dapat membekali baik Michael dan Lucy untuk persiapan mereka menjelang pemberkatan pernikahan, agar Engkau menggunakan keluarga yang akan dibentuk oleh mereka berdua untuk menjadi keluarga Kristen yang dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, ampuni dosa kami, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti kalau ada ayat-ayat yang perlu dibaca, ya ini bisa dipakai ya. Saya letakkan di sini. Oke. Kita buka Alkitab tentang pernikahan yang sudah kita pelajari. Nah, mulai dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1. Di situ diajarkan kepada kita sampai pasal 2 ayat 7 tentang Allah sendiri yang menjadi pencipta ya, dari langit dan bumi beserta segala isinya. Kita tahu itu dilakukannya selama 6 hari. Ya, dari hari pertama sampai hari ke-6 semuanya tidak ada nama. Hari pertama disebut Ehad. Hari kedua Senini. Ketiga Selisi. Keempat Rebi'i. Kelima Hasisi. Kelima Khamisi ya. Keenam Hasisi. Nah, pada hari ke-7 dia beristirahat. Pada hari pertama dia menciptakan terang. Kalau kita lihat, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, terang, serta petang dan pagi. Hari kedua dia menciptakan air di atas. Hari ketiga dia menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat dia menciptakan SMS, Sun, Moon, Stars. Hari kelima dia menciptakan binatang yang kalau kita lihat ayat 20, hendaklah dalam air. Jadi di bawah begini ya, tangannya. Air. Ya. Baru burung-burung di udara. Ini hari kelima ya, tangannya begini. Nah, 5 air dan burung di udara. Hari ke-6 binatang darat. Yang terakhir baru manusia. Coba silakan Saudara Michael membaca ayat 26, 27, 28. Itu adalah teks ya mengenai pernikahan. Penciptaan dan Tuhan yang menciptakan keluarga pertama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan dia perempuan, diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, sampai di sana. Jadi Allah berkata kan, baiklah kita. Nah pertanyaannya, mengapa kita? Allah kan satu, tetapi dia mengatakan kita.
Disinilah diajarkan apa? Pelajaran tentang satu Allah. Allah itu tunggal, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi. Kemudian tiga pribadi, tapi satu Allah. Karena dalam bahasa Ibrani, tolong dicatat, marilah kita, baiklah kita. Nah, kata kita kan kata jamak. Jamak. Kalau kata jamak kan, biasanya kata kerjanya harus jamak. Tapi ini kata kerjanya tunggal. Kata kerjanya apa? Tunggal. Seperti I eat, we eat. Ya, kalau tunggal kan he eats, ya, eats kan? Eats ya, ada s-nya. Tapi di sini we, ya, kami sama-sama. Kalau Ibrani itu kata kerjanya harus jamak juga, tapi dibuat kata kerjanya tunggal. Paham? Karena kata kerja Ibrani itu, ya bahasa Ibrani ada yang namanya singular dan plural. Ya, kata kerja Yunani dan Ibrani ya. Nah, marilah kita, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, merupakan satu ciptaan yang tidak ada duanya. Gambar itu apa? Image. Ya, image. Jadi kita tidak bisa melihat Allah. Bagaimana kita bisa kenal dengan Allah? Kita melihat siapa? Yesus. Yesus adalah gambar Bapa yang sempurna. Kita sebenarnya waktu belum berdosa, kita bisa disebut gambar Allah yang sempurna sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden. Nah, kemudian baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, tujuannya apa? Coba kamu lihat. Supaya mereka bisa berkuasa. Nah, ini atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, kemudian di darat ada binatang ternak, seluruh bumi artinya ada tumbuh-tumbuhan dan segala binatang yang melata di atas bumi. Jadi itu planningnya ya, planning. Nah, pelaksanaannya ada 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia siapa? Laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Kalau kamu lihat ya di dalam bahasa Ibrani ya, ayat yang ke-27 ya. Kata laki-laki itu Adam. Tolong ditulis ya, Adam. Apa artinya Adam? Laki-laki. Ya. Ya. Sorry ya, Adam itu manusia ya. Laki-laki itu jakar ya. Kemudian kalau wanita itu nekebah ya. Jakar dan nekebah. Oke. Dia menciptakan satu laki-laki, satu, tolong di garis bawahi ya, satu laki-laki. Sebenarnya di sini harus ditambahi di depannya. Satu laki-laki, satu jakar, dan satu nekebah. Ya. Nekebah. Oke? Satu laki-laki, satu jakar, dan satu ya, nekebah, satu perempuan ataupun satu perawan. Nah, diciptakannya mereka. Kenapa mereka? Bukan Allah itu banyak ya, tapi Allah itu satu, tetapi Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi. Nah, setelah itu ayat 28. Allah memberkati mereka, memberkati satu jakar, satu nekebah, lalu Allah berfirman, memberikan perintah, memberikan mandat, memberikan pesan kepada jakar dan nekebah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tujuannya penuhilah bumi karena bumi itu begitu besar dan taklukkanlah itu. Jadi diberi mandat untuk apa? Menjadi penguasa di bumi. Menjadi penguasa. Ya. Menjadi penguasa di bumi. Jadi kita bisa berkuasa di bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah tidak pernah memberikan perintah untuk berkuasa atas ruang angkasa. Seperti yang sekarang manusia sedang lakukan, menembakkan banyak satelit, itu menjadi seperti sampah untuk ya, pandangan Allah. Paham ya? Oke. Nah, jadi di sini
Kalau kita mau lihat baik-baik ya, kita menjadi manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah, maka kita punya apa, tahu nggak? Dibandingkan binatang, binatang tidak punya, kita punya. Punya namanya moral. Moral. Apa tuh moral? Moral itu pada dasarnya adalah 10 hukum. Kalau kamu ditanya, kamu bermoral, berarti kamu taat 10 hukum. Kalau tidak bermoral, tidak taat 10 hukum. Ingat ya, banyak orang tidak ngerti apa itu moral. Secara singkatnya, moral secara intinya adalah 10 hukum. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 2. Lucy membaca. 2 ayat. Sekarang kalau kamu baca, pada saat Allah ya menciptakan Adam, caranya bagaimana? Ayat 7. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, jadi Tuhan dan Allah sudah pernah saya jelaskan kan? Apa arti kata Tuhan? Apa arti kata Allah? Tuhan. Allah itu bahasa Ibraninya adalah Elohim. Allah adalah pencipta. Ya, coba lihat ayat 1, pasal 1. Pada mulanya Allah sudah menciptakan ya. Jadi Allah tuh kerjanya apa? Mencipta langit dan bumi. Nah, jadi kalau Tuhan adalah Allah yang berjanji. Tolong diingat ya, Allah yang berjanji. Dalam bahasa Yunaninya itu Tuhan adalah kurios. Kalau Allah itu theos. Bahasa Ibraninya Allah itu Elohim. Bahasa Yunaninya Elohim itu adalah theos. Bahasa Ibraninya Tuhan adalah Yahweh. YHWH. Tetragrammaton, 4 huruf mati. 4 YHWH. YHWH. Orang Yahudi tidak berani mengucapkannya. Kalau menemukan nama YHWH, mereka membaca Adonai. Bosku. Ya, tidak berani mengucapkannya ya, karena ada hukum yang keberapa? Ketiga, janganlah ya menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, hukum ketiga. Oke. Jadi, nah, ayat 7 di sini Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dari apa? Debu tanah. Ini penting loh. Menurut penelitian di abad modern, tubuh kita ini ya selalu regenerasi loh. Regenerasi. Menjadi apa tubuh kita? Menjadi debu loh. Sel-sel kita berganti. Jadi kalau kamu ditanya debu di ruangan ini sebenarnya punya siapa? Punya orang yang tinggal di rumah itu. Ya, menurut penelitian ya. Nah, kita dibuat dari debu. Nah, dalam bahasa Chinese-nya begini, ini tuh kan, dibuat mulut, buat apa? Mulut satu manusia, dihembus nafas, dihembus apa? Nafas, terus menjadi makhluk hidup. Chow namanya apa? Chow. Ingat ya, nulis huruf Chow ya. Nah, Chow ya, oke, Chow. Jadi dia menciptakan manusia, itu ciptaan yang disebut paling tinggi. Puncak. Ya, puncak ciptaan. Puncak ciptaan itu dalam bahasa teologianya itu apex. Ya, apex. A-P-E-X. Apex. Ya, puncak ciptaan. Apex of creation. Kenapa disebut puncak? Kamu lihat ya. Tuhan menciptakan langit, bumi ya. Langit, bumi. Belum ada bentuk. Kenapa disebut belum ada bentuk? Coba kamu lihat di ayat 3. Bumi ya. Bumi belum berbentuk. Terus bumi dan langit masih kosong. Masih apa? Kosong. Kenapa gelap? Karena Tuhan menjadikan terang pada hari pertama.
Ingat ya, jadi dia menciptakan hari pertama langit, bumi, ingat ya, langit, bumi, buminya belum ada bentuk. Kenapa belum ada bentuk? Karena bumi ditutupi air, dia apa? Hanya berbentuk bola. Kamu lihat dari sini sama, sana sama. Karena bola. Oke. Pada hari berikutnya, dia mulai mengisi. Hari kedua. Jadi dia isi langit dengan apa pertama dia isi? Begini ya, ini air yang banyak di permukaan bumi. Seperti bola ya, menutupi bumi. Terus dia naikkan. Airnya dia apa? Naikkan. Menjadi satu lapis air di atas bumi begini. Jadi bumi ditutupi air. Oke. Terus dilapis lagi satu tutup dengan air. Masih belum bentuk, tapi mulai langit diisi dengan apa? Air. Di atas ada awan. Sekarang itu bukan seperti zamannya sebelum air bah loh. Sekarang menjadi awan yang terpecah-pecah. Kalau dulu menyatu. Menyatu ya. Itu mengisi apa? Mengisi apa? Langit, ya kan? Ya. Sebenarnya kan tidak ada isi dulu, diisi dengan. Nah baru hari ketiga dia membentuk, karena dia membuat daratan kan? Lautan artinya apa? Sudah mulai ada benua, apa? Ini benua Amerika. Zaman itu memang belum ada Amerika dan Australia kan? Kenapa? Karena zaman dulu sebelum air bah kita nggak tahu bagaimana bentuk bumi, ya kan? Oke, jadi sudah ada bentuk, sudah ada daratan. Jadi kamu bisa lihat, oh ini loh, ini Amerika, ini Australia, ini Eropa. Sudah dibentuk. Kemudian pada hari ketiga, ya dia menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Nah tumbuhan itu apa? Mengisi bumi. Mengisi apa? Jadi Alkitab ini mengajarkan kita bekerja secara teratur. Cara apa? Teratur. Hebat kan? Dari semua buku nggak ada cerita tentang penciptaan seperti ini. Jadi Tuhan memberitahu secara detail ya setelah Musa. Setelah apa? Musa itu kapan menulis kitab Kejadian? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kapan? Tahun 1445. Tolong ditulis ya. Kalau kita merdekakan 1945. Kalau Israel keluar dari Mesir 1445 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Tahun berapa? 1445. Gampang ingat ya. Nah, jadi 1445 coba kamu kurangi dengan 4000. Berapa? 1445 kurangi 4000. Karena dari Adam sampai Yesus lahir itu 4000 tahun. Berapa hasilnya? minus 2, 5. 2 5. 555. 2 555. Itu 2555 tahun orang nggak tahu secara detail sebelum Allah kasih tahu Musa. Sebelum apa? Allah memberitahu. Iya. Jadi Allah yang hidup, Allah yang benar itu Allah siapa? Tahu nggak? Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena di sini nanti kita akan belajar Abraham kan? Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Israel. Bukan Abraham, Ismail, Arab. Bukan. Karena di dunia ini ada 3 agama yang mengatakan Allah itu satu. 3 agama. Agama pertama apa? Agama Yahudi. Allah mereka hanya satu, namanya Yahweh, apa? Mereka tidak mengakui Tritunggal. Terus setelah itu baru di perjanjian baru, agama Kristen mengajarkan Allah berapa? Satu tapi Tritunggal. Tritunggal, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa harus 3?
Pernikahan itu dua ya. Kenapa tiga? Begini, kalau Allah itu satu, ya, ada kata-kata di Alkitab, Allah itu kasih. Allah apa? Nah, Allah itu kasih. Ya. Di dalam 1 Yohanes, coba dibuka ya. Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ya. Satu Yohanes pasal 4 Ayat 7. 7 dan 8 ya. Ayat 8. Silakan Michael, giliranmu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Pernyataan ini kan dari zaman dulu, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia. Setuju? Karena Allah kekal kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah hanya satu Allah, satu pribadi, bisa nggak dia disebut kasih? Bisa nggak Lucy mengasihi tapi nggak ada Michaelnya? Siapa yang kamu kasihi? Bisa nggak Lucy mengasihi tapi nggak ada papa mamanya, nggak ada adik-adiknya? Begini, Lucy mengasihi Lucy, bisa? Itu namanya egois. Oke? Jadi kalau satu Allah, satu pribadi, pernyataan ini nggak laku. Nggak. Ada orang mengatakan Allah pengasih, penyayang. Siapa yang dia kasih kalau dia sendiri? Salah. Jadi Allah tidak pernah satu Allah, satu pribadi. Dia harus satu Allah, tiga pribadi. Nanti saya jelaskan kenapa tiga. Minimal dua, apa? Karena dia adalah kasih. Nah, lihat ya. Waktu Yesus dibaptis. Ingat loh nih, kasih itu adalah inti dari pernikahan. Bagaimana? Inti dari waktu Yesus dibaptis di dalam Injil Matius pasal 3. Sekarang giliran Lucy. Ayat 17, 3:17. Matius 3 ayat 17. Ya, ayat 13. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jadi ini suara siapa, Michael? Bapak di surga berkata, inilah putraku yang kukasihi. Kenapa dia mengasihi putra? Kenapa? Karena putra selalu mendengarkan Bapa dan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Nggak pernah beda. Kalau kamu ditanya, Yesus ngomong apa? Berbicara tentang apa yang dikehendaki Bapa. Nggak pernah tidak sama. Paham? Kamu tanya, Yesus berbuat apa? Seperti yang Bapa waktu dia berdoa di Taman Getsemani, apa doanya? Kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu, maka berlalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Doa Bapa kami, dilaksanakanlah kehendakmu di bumi sama dengan di... Nah, karena di bumi ini banyak kali kehendak Bapa nggak dilaksanakan. Jadi kalau Allah itu kasih, minimal ada berapa pribadi sekarang? Bapa dan putra. Kenapa dia disebut putra? Padahal tidak punya mama. Yesus itu sama kekalnya dengan Bapa. Yesus sama-sama tahakwa dengan Bapa. Bapa tahakwa, Yesus tahakwa. Apa tahakwa? Maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa sama-sama. Nah, sekarang kenapa dia disebut putra? Karena satu esensi. Satu sama-sama naturnya, yaitu sama-sama tahakwa. Nah, tahu? Maha hadir, maha kuasa. Itu ditulis tuh, tidak boleh dibolak-balik ya. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa di Mazmur 139. Tolong diingat ya, Mazmur 139. Ya, itu diajarkan maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Ya, Mazmur 139. Kalau kamu membaca ya di Mazmur 139 ya.
Temanya adalah Allah itu Maha Tahakwa. Ia mengetahui, dia hadir dimanapun kita pergi, dia ada di sana. Yang terakhir, dia Maha Kuasa karena dia menciptakan kita. Ya, coba ya saya tunjukkan ya. Mazmur 139 ya. Allah itu Maha Tahakwa. Dia menciptakan kita, diulangi lagi di Mazmur 139. Secara ajaib, secara apa? Ajaib. Ajaib. Ya. Yang pertama kamu lihat ayat di Mazmur 109, dia Maha tahu. Dia apa? Dari ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Engkau menyelidiki dan engkau mengenal aku dan engkau mengetahui. Ya, kemudian ayat 7. Kemanapun aku pergi, menjauhi rohmu, engkau pun ada di sana. Waktu aku ke langit, ayat 8. Engkau ada di sana. Kalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Di situ pun engkau. di situ pun engkau ada. Jadi yang pertama, Maha tahu. Yang kedua, Hadir. Maha hadir. Nah, sekarang ayat 13. Coba baca. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Aku berterima kasih kepadamu karena penciptaanku. Tolong di garis bawahi ya, bukan kejadian ya. Penciptaanku. Aku diciptakan secara dahsyat dan kenapa ajaib? Karena kita satu-satunya makhluk yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus kita sebut saudara kita yang sulung yang bangkit dari kematian. Nah, jadi kalau dia bisa menciptakan, karena dia apa? Maha kuasa. Maha kuasa. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tolong ditulis ya, kalau dia menciptakan, itu bahasa teknisnya tuh ex nihilo. Ex nihilo. Kalau kamu tahu komputer kan nihil kan kosong kan? Ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bahasa Latinnya apa? Ex nihilo. Nihil. Tambah O, nihilo. Ex mantan. Ex. Ya, ex nihilo. Ya, mantan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Sebelumnya belum ada langit, belum ada bumi. Dia hanya berfirman. Nah, baru waktu dia menciptakan manusia, dia mengambil debu tanah, membentuk tubuhnya Adam. Dia dari tubuh Adam, baru dia menciptakan Adam dengan menghembuskan nafas hidup. Nah, itu kita kembali ya ke Injil Matius 3. Allah itu satu tapi tiga pribadi. Kita sudah mengenal Bapa dan Putra. Sekarang giliran Lucy ya, ayat 16. Jadi kalau Allah itu satu pribadi, itu tidak betul. Dua pribadi tidak betul. Ya, satu Allah. Tapi di sini harus tiga pribadi. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, jadi Roh Allah ini pribadi ketiga. Roh Allah, Roh Kudus. Jadi begini, Yesus ada di bumi. Yesus apa? Di bumi. Dia adalah Allah bukan? Iya. Dia adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Walaupun Yesus ya secara fisik dia tidak ada di sini, dia ada di sini kan? Ada. Ya, dia bilang 2-3 orang bertemu, dia ada di situ. Ya, oke. Jadi Yesus secara fisik di mana? Di surga, tapi dia secara rohani ada di persekutuan ini. Oke. Yesus itu Allah, dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Apa buktinya dia maha hadir? Apa buktinya dia maha hadir? Apa buktinya dia maha tahu? Dia tahu pikiran orang. Dia tahu apa yang akan terjadi. Oke? Dia maha tahu ya? Oke. Dia maha hadir. Kenapa maha hadir? Gelarnya apa? Immanuel.
Allah beserta kita. Nah, kalau dia bisa beserta semua orang, kan berarti anak Tuhan di Jakarta ada nggak dia beserta dia? Jadi dia maha Hadir. hadir. Sekarang dia maha kuasa. Apa buktinya dia maha kuasa? Tema sal kita anak-anak, BAB, RR, FF, BAB apa? B, badan manusia. Kori, enggak badan manusia. Benda mati. A, alam. Benda mati tunduk pada Yesus. Air menjadi mujizat pertama apa? Anggur. Air menjadi anggur. Yang kedua, alam. Badai. Badai ditenangkan. Badan manusia, paling banyak tuh. Penyakit apapun disembuhkan RR, roh manusia yang mati dibangkitkan. R kedua, roh-roh jahat taat pada Yesus. Dan roh jahat tuh kenal siapa Yesus. Kenal siapa? Yesus. Ya, di dalam Markus 5. Jadi roh jahat itu, ya ketika orang yang dirasuki bertemu Yesus langsung menyembah begini loh. Markus 5. Padahal tuh orang gila. Dirasuki roh jahat, dia jadi gila. Kok bisa dia ini? Bertemu dengan Yesus, dia begini. Menyembah. Siapa tuh roh jahat? Kok mereka kenal Yesus? Tuhan Yesus. Bukan. Roh jahat itu malaikat-malaikat sepertiga yang memberontak. Tolong diingat ya. Di angkasa ada banyak roh-roh jahat dipimpin oleh setan. Dipimpin oleh siapa? Setan. Ya, roh jahat itu disebut roh najis, roh kotor. Roh apa? Roh kotor. Ya, roh kotor. Oke. Setan itu kepalanya. Apa arti kata setan? Sering kita dengar kan? Semua kata dalam Alkitab ada artinya. Setan artinya penentang. Penentang. Jadi misalnya kamu bilang, Lucy bagus. Saya bilang, enggak lah Lucy jelek. Kamu bilang Lucy pinter. Saya bilang bodoh. Pokoknya apa yang kamu bilang baik, saya langsung sikat. No. Itu setan apa? Penentang. Satu ya, penentang. Jadi dia menentang gini. Michael berdosa. Tuhan langsung kirim neraka. Gitu loh dia. Michael itu nggak bisa percaya Yesus, kirim aja langsung neraka. Itu dia. Satu penentang. Yang kedua penuduh. Apa? Penuduh. Kau ini sudah berzina, kau ini sudah begini. Nggak bisa kamu masuk surga. Tapi Yesus dengan darahnya basuh kita dari merah jadi putih sehingga tidak bisa dituduh, tidak bisa ditentang. Ini loh, sempurna. Bisa dituduh? No way. Bisa ditentang? Tidak bisa. Sudah diselamatkan Yesus. Makanya Allah berani janji, kalau Tuhan tidak izinkan, satu helai rambut pun tidak bisa copot. Karena dia maha kuasa. Oke, sekarang coba lihat ya. Yesus Allah yang bagaimana? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia perlu berapa saksi? Boleh nggak satu? Tidak. Cukup? Nggak cukup. Saksi palsu. Dua. Siapa saksinya? Tadi kan ada suara? Suara Bapa. Suara Bapa. Satu. Roh. Bapak bilang apa? Makanya pernikahan juga perlu saksi kan? Iya. Bapak bilang apa? Bapa bilang, inilah putraku yang kukasih. Iya. Kepadanya lah aku berkenan. Iya, itu suaranya terdengar langitnya. Kemudian langitnya koyak. Terus turun apa? Roh Allah turun. Roh Kudus ke atas Ke atas Yesus. Ini berapa saksi? Ada dua. Pas nggak? Roh Allah. Jadi Allah harus berapa? Tritunggal. Tritunggal. Ini loh, kalau sampai di surga dia tanya sama orang Israel, Allahmu berapa? Satu. Oh bagus, memang satu. Terus ditanya, berapa pribadi? 3. Orang Yahudi nggak percaya Yesus. Dia jawab 1. Tidak. Dia jawab apa? Mungkin dia jawab 2, ada roh Allah. Dia nggak percaya Yesus. Orang Yahudi nggak percaya Yesus. Langsung gagal atau lulus? Masuk neraka gagal. Orang Islam kalah berapa? 1. Siapa dia?
Allah. Allah. Oh. Allah. Ya. Pengasih penyayang? Iya. Mereka bilang Ya. iya. Loh, yang dia kasih siapa? Sebelum ada manusia. Allah mengasihi Allah. Ya, di pengadilan seperti itu. Selesai sudah. Paham ya? Jadi penting ya, Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah adil, Allah adalah suci, Allah itu bijak, macam-macam sifat-sifatnya. Semua bisa dia kasih. Kecuali 3 tidak bisa. Maha tahu, kamu nggak bisa, saya nggak bisa. Maha hadir, kamu nggak bisa, saya nggak bisa. Maha kuasa, hanya Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang lain-lain sifat Allah bisa nggak kasih dia kasih? Bisa. Bijaksana? Bisa. Bisa. Semua yang lain bisa. Kecuali 3 ini. Catat ya. Nah, oke? Nah. Jadi kalau mau tahu tentang Allah, firman-Nya. Kalau mau tahu dia hadir, firman-Nya juga. Dia nggak pernah hadir di luar firman-Nya. Di luar apa? Di luar firman. Ya. Karena ini apa yang diucapkan selalu tak pernah berubah. Paham? Kalau saya ngomong, saya bisa lupa. Ya. Kalau dia ngomong, nah ini. Iya. Kamu mau tahu nggak otaknya Allah apa? Firman-Nya. Oke. Jelas ya? Jadi jelas ya. Penciptaan seluruh alam semesta. Pusatnya di mana? Bumi. Pusatnya apa? Bumi. Bumi. Pusat bumi? Manusia. Manusia. Jadi manusia itu diberi gambar rupa Allah sehingga manusia bisa menjadi dalam tanda kutip pencipta. Ini namanya apa? Michael. Populernya apa? Air mineral. Sekarang disebut air mineral. Dulu aqua. Kenapa aqua? Karena yang pertama kali muncul. Saya kenal orang yang menciptakan aqua. Namanya Tirto Utomo. Saya jumpa dia di Jogja. Di mana? Saya kos di Jalan Jenggotan 11. Jenggotan. Ya, Yogyakarta, Jenggotan 11. Jalan Magelang, ada gangnya namanya Jenggotan. Nah, saya kos di Jenggotan 11. Jadi di Jenggotan 11 tuh ada mantan majelis GKI, Mupasan. Anak-anaknya tuh pinter-pinter. Ya, ada yang sekolah di arsitek Gajah Mada. Ada yang kedokteran gigi Gajah Mada. Ada yang di psikologi Gajah Mada. Semuanya negeri. Yang terakhir itu di ISI, Institut Seni yang terkenal di Yogyakarta. Jadi anaknya laki-laki yang sekolah arsitek. Kamu boleh cek di internet, namanya masih ada. Nama dia adalah Gideon. Belakangnya saya lupa apa. Satu dari direkturnya PT, bukan Aqua, Golden Mississippi. Nama PT-nya apa? PT Golden Mississippi yang memproduksi air mineral yang namanya Aqua. Dia disebut Aqua. Penciptanya siapa? Tirto Utomo. Tirto itu air. Utomo, namanya pas. Dia bekerja di mana waktu itu? Pertamina. Ya. Dia bukan insinyur. Dia tahu nggak sarjana apa? Seni. Sarjana hukum. Jauh. Jauh. Jauh kan? Jauh. Kenapa dia bisa ciptakan Aqua? Belajar tuh 4R ya. Apa belajar dulu sih? Read, record, review, relate. Baca Alkitab, read, remember, relate. Nah, dia bisa relate. Jadi pada satu hari dia bekerja di Pertamina, dia dapat tamu dari Amerika. Dan orang Amerika, kamu kalau ke Amerika tinggal buka keran, ambil air, minum. Singapura juga sama. Jadi air di Singapura bersih, namanya PAM, PDAM. Apa singkatan PDAM? Air perusahaan. Indonesia tuh punya nama tapi nggak punya arti. Karena nggak ada kualitas. PDAM itu perusahaan daerah air minum. Artinya air yang keluar dari PDAM boleh di sini. Hah? Kok namanya PDAM? Bohong kan? Kalau ke Singapura PDAM, boleh minum? Boleh. Jepang? Boleh. Amerika? Masih boleh.
Amerika boleh dong, namanya drinking water. Masa drinking water nggak boleh di-drink? Dia akan proses sampai bisa diminum. Nah caranya dia nggak masak. Gimana air ini bisa bebas dari bakteri? Dikasih sinar ultraviolet bisa, ya, dan sebagainya ya. Oke. Jadi ceritanya begini, dia dapat tamu dari Amerika, menginapnya di tahun itu 70-an, tahun berapa? 70. Di hotel yang terkenal Jakarta, hotel namanya Borobudur di lapangan Banteng, yang dekat Menteri Keuangan. Jadi orang Amerika itu menjadi tamu dia, nginep di hotel Borobudur. Waktu masuk hotel, dulu kan tidak ada air mineral kan? Langsung diambil gelas, dia buka keran, dia minum. Langsung apa? Besoknya diare. Kok sakit mah? Diare. Jadi setelah itu di pikirannya kan, belajar apa? Read, record, review, relate. Apa? Relate. Dia bayangkan kalau saya bisa buat air yang siap minum. Air siap minum kan nggak ada dijual. Biasanya kita ke restoran bilang minta apa? Air putih. Jadi air yang udah dimasak dikasih ke gelas ya. Akhirnya dia buat Aqua. Nama PT-nya? PT Golden Mississippi. Nah. Oke. Nah, salah satu dari direkturnya menantunya. Anak dari Tirto Utomo namanya Melan, nikah dengan Insinyur Gideon, arsitek UGM. Ya, saya dulu waktu kerja di Sinarmas, saya ada acara dengan menteri di hotel Grand Indonesia, Grand Hyatt. Jumpa dia di bawah itu, saya nggak sengaja saya jalan, saya ketemu dia, saya sapa dia. Ya, dia satu dari direktur dari PT Golden Mississippi. Oke, menciptakan apa? Kenapa dia bisa menciptakan? Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi sekarang saya ulangi ya, alam semesta ini begitu besar loh, apa? Sampai sekarang orang nggak tahu berapa luas. Saya sering berkata Allah itu sangat kaya. Matahari 1 detik perlu berapa BBM? 600 juta ton. Itu bukan premium loh. Ya. 600 juta ton. Kalau kita kalikan 10.000, 6.000 triliun per detik. Apa? Ya. Jadi kalau kamu rasakan sinar matahari sedetik itu Tuhan kasih duit berapa? 6.000 triliun. 6.000 triliun. Sangat-sangat kaya. Tetapi pusat dari alam semesta bukan di langit, tapi di mana? Di bumi. Sampai ya kamu lihat ya, matahari untuk apa? Bumi. Bintang? Kenapa untuk bumi? Untuk mengukur musim dan penerang, ya kan? Awan itu apa? Untuk puncaknya bumi siapa? Manusia yang waktu berdosa diselamatkan lewat Yesus. Oke, jadi kita sudah selesaikan Kejadian pasal 1, pasal 2. Nah sekarang Kejadian pasal 2 ayat 18. Coba dibaca oleh Michael. Ayat 18 dulu ya. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong untuknya yang sepadan dengan dia." Oke, sekarang stop dulu ya. Tidak baik ya, tidak baik di sini artinya belum lengkap. Ya, belum apa? Belum lengkap. Kalau manusia itu Adam, seorang diri, aku akan menciptakan satu penolong. Ya, kalau kamu lihat di situ penolong tuh bukan banyak loh, satu penolong. Ya, kalau bahasa aslinya harus diterjemahkan satu penolong. Iya, satu penolong. Paham ya? Satu, ya, yang sepadan. Ya, sepadan. Sepadan itu sejajar ya. Sejajar dalam hal apa? Secara fisik memang wanita beda,
tapi secara natur sama gitu. Oke? Nah, kemudian waktu manusia memberikan nama kepada binatang, apa yang terjadi? Kera datang, ada jantan betina nggak? Ada. Semua ada. Kera. Kera datang. Kenapa itu kita sebut kera? Adam yang kasih nama lo. Kenapa anjing? Adam yang kasih datang jantan betina. Jadi Adam ada nggak pasangannya, istrinya? Belum ada. Nggak ada. Ya. Jadi kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Kok nggak langsung? Jadi Kenapa nggak langsung? Begini, oke. Beli handphone susah nggak? Kalau tuh beli nggak pernah gampang. Order online, tunggu, ya diantar minimal berapa hari? Nunggu, ya. Tapi kalau sudah di tangan, apa yang terjadi? Manusia seringkali tidak menghargai ya, barang-barang yang sudah dia miliki, digeletak karena jadi tinggal. Padahal susah ya, seperti ini kan. Barang ini diberi oleh adik sepupu istri saya dari Amerika, tapi dia karena tidak pulang Indonesia, jadi ditahan di Amerika selama bertahun-tahun. Nih. email. Nih. Nah. Karena email. Bukan, dia nggak datang. Jadi gimana kirimnya? Saudaranya nggak pulang. Jadi waktu dia pulang, baru dia bawa. Bawanya pun dari Amerika ke Jakarta. Waktu kami habis camp, mampir Jakarta, baru menjemput barang ini. Jadi barang ini berharga tidak? Dari Texas dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta, dia kerja di Apple, dibawa ke Tangerang. Dari Tangerang kami jemput. Dari Tangerang dibawa ke Pontianak. Tapi kalau sudah di sini dianggap ini gimana nih? Ya, orang-orang kadang-kadang nggak dihargai. Adam supaya menghargai istri, kita nggak tahu berapa lama loh. Dia lihat kera ini kok ada jantan ada betina, kok saya nggak ada. Nah, baru gimana? Coba lihat ya, 21. Lucy ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Oke, lanjut. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, jadi jelas di sini ya. Allah membuat siapa? Adam tidur nyenyak. Ini pembiusan pertama, operasi pertama. Ya, anestesi. Anestesi itu ada dokter ahli anestesi. Jadi kalau orang dokter bedah, dia harus dikawani dokter anestesi. Seperti Elnatan, waktu dia dibedah, ada dokter anestesinya. Bayarnya cukup mahal loh. Belasan juta loh anestesinya saja. Bius doang. Bius ya. Karena dia harus tahu kapan orang tuh pingsan, kapan dia bangun. Berapa lama? Berapa jam operasinya. Kalau anestesinya macet, orangnya bisa mati. Ya, ada terjadi. Ya, anestesinya nggak bagus. Karena itu bedah dada, bedah apa? Torak namanya apa? Ya, biasanya kalau bedah torak di sini memang ada dokternya, tapi dibuka. Kalau di sana bolongin, pakai video dan pisaunya canggih punya. Ya, canggih. Di Kucing ada, sini belum, Jakarta ada. Tapi waktu itu kan Elnatan kan paru-parunya kempes. Enggak ngembang. Nggak ngembang. Jadi nggak boleh terbang. Di pesawat kan apa? Tekanannya apa? Nanti. Nggak boleh terbang. Jakarta ada bedah torak yang pakai video, pakai apa? Namanya video assistant. Ya, video assistant dibolong di sini. Bukan. Kalau nggak dibedah gini loh, dibuka loh dadanya. Semua Ya, lebih ngeri kan? Kamu bayangkan kalau dokter anestesinya tak canggih bisa salah.
mati, dia bisa bangun. mati ya. Seperti inilah Adam, dibuat tidur nyenyak dan diambil tulang rusuk satu. Kemudian dibuat satu Adam, sekarang punya satu perempuan. Ya. Kemudian dibawakannya Hawa kepada Adam untuk dinikahkan. Jadi pernikahan pertama siapa yang menikahkan? Tuhan sendiri. Makanya pesannya apa? 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau menikah kan memang sebelumnya masing-masing punya keluarga. Ya, Lucy punya keluarga, Michael punya keluarga. Jadi Michael dan Lucy meninggalkan rumah, membentuk satu keluarga baru. Nah, keluarga ini kepala keluarganya adalah Michael, istrinya namanya Lucy. Nah, ada orang gagal berkeluarga karena apa? Dia anaknya mami. Ada apa-apa tanya mami. Ya. Manja. Ya, jadi ada juga orang menikah, dia nggak tahan menantunya. Seluruh menantu ditaruh di satu rumah. Taruh apa? Iya, ditaruh satu rumah, bertengkar lah itu. Perang. Oke, jadi harus meninggalkan ayah dan ibu, membentuk rumah tangga yang baru. Nah, sekarang pasti ingat nggak kata bersatu? Apa bahasa Ibraninya? Dabak. Apa tuh dabak? Disatukan. Dengan cara seperti Seperti sel-sel telur sama itu. besi. Oh, dilas. Ingat ya, itu dabak itu ya, dabak. Dua disatukan oleh Tuhan. Ya. Ini penting ya. Kalau pernikahan itu disatukan, siapa yang menyatukan? Tuhan. Ya. Seperti dilas. Ya. Besi dilas yang tidak pernah bisa lepas. Tidak. Kalau sudah dilas, bisa nggak manusia? Manusia tidak bisa. Tidak bisa. Siapa yang bisa memisahkan? Tuhan. Dengan cara mengambil Nyawa. nyawanya. Oke? Nah, ini penting ya. Dari situ kita masuk ke pesannya Yesus. Masuk ke Matius ya. Matius 19 Ayat. atau ayat 6. Ini macam catatan. Ya, kita mengulang ya supaya lebih dapat diingat ya sebelum pemberkatan nikah. Matius 19 ayat 6. Coba dibaca sama-sama. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jelas ini kutipan dari kitab Kejadian. Kitab apa? Kejadian. Kitab Kejadian. Jadi Matius 19 ya ayat 6. Kutipan dari kitab Kejadian pasal 2. Yang disatukan dengan seperti las tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi jelas ya, pernikahan sekarang statementnya jelas. Satu Adam, satu Hawa. Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi sekarang manusia berdosa, Roma pasal 1, 2, 3. Satu laki-laki, satu laki-laki. Satu perempuan, satu perempuan. Nah, itu bukan namanya pernikahan yang dirancang oleh Tuhan. Atau ada lagi, satu laki-laki, perempuannya banyak. Atau satu perempuan, laki-lakinya banyak. Kalau satu laki-laki, banyak perempuan namanya poligami. Apa? Poligami. Kalau satu laki-laki, banyak perempuan poligami. Kalau satu perempuan, banyak suami, poliandri. Jadi tidak poliandri, tidak poligami, bukan homo, bukan lesbian, bukan
Bukan Adam Adam. dan Steve. Steve. If-nya jadi Steve. Oh. If kan, Hawa kan, Hawa. dikasih ST ya. Steve Jadi apa? Steve. ST ya. Steve. Adam dengan Steve. Steve. Laki-laki. Nggak boleh. Adam harus dengan Hawa, ya. Adam and Eve. If. Itu dasarnya ya. Dari pernikahan pertama Adam dan Hawa. Oke. Nah, manusia diciptakan satu laki-laki, satu perempuan, nanti beranak, setelah beranak, bercucu, bercicit. Zaman dulu itu usia manusia itu bisa 1000 tahun. Kamu bayangkan ya, baru punya anak, ya coba baca Kejadian pasal 5. Adam tuh pertama punya anak umur dia berapa? Dan Adam bisa hidup berapa tahun? Kalau sekarang wanita bisa punya anak umur berapa dan bisa stop tidak punya anak umur berapa? Coba kamu bayangkan ya, zaman dulu dengan zaman sekarang jauh sekali berubah. Kejadian pasal 5. Adam usianya berapa? Dia melahirkan anak-anaknya. Coba. Kejadian pasal 5. Hidup 100. Ayat 3. Setelah Adam Hidup 130 hidup, 130 tahun. ya, ia Ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, jadi Adam itu pertama punya anak namanya Kain, setelah itu Habel, setelah itu baru Set. Umurnya sudah ratusan tahun. Dan Adam mati umur berapa? Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Jadi kamu bayangkan ya, dari umur 130 tahun sampai 930 tahun, berapa tahun dia bisa punya anak? 800 tahun. Jadi berapa anak? Banyak ya. Makanya Allah waktu itu mengizinkan, waktu itu ya saudara kawin dengan saudara. Dan tidak cacat loh zaman itu ya. Sampai punya begitu banyak manusia di bumi ini di zaman Nuh itu, zaman Nuh ya. Nuh itu bahtera kurang lebih ya 2000 tahun sebelum Yesus. Berapa? 2000 tahun ya. Ya. Serta Adam. Jadi manusia itu ratusan juta sampai miliaran yang dibasmi dengan air bah dan sisa hanya 8. Dari 8 inilah keturunan manusia jadi 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? Apa nama putra Nuh? Sem, Ham, Yafet. Sem itu orang apa? Sem Barat. Bukan. Asia. Ham, Kulit hitam. hitam Afrika. Yafet, Orang kulit putih. kulit putih. Nah sekarang, betul nggak 3 macam manusia di bumi? Betul kan? Betul. Nah, betul ya. Sekarang kalau kamu lihat ya, orang barat menjajah orang timur, orang negro, atau orang timur menjajah orang barat, atau orang negro menjajah orang barat. Orang Barat yang menjajah. Oke, setuju ya? Dari sejarah ya, orang barat menjajah Asia dan Afrika. Setuju ya? Nah, orang barat keturunan siapa? Yafet. Jelas? Kalau Asia? Sem. Sem. Kalau Afrika? Ham. Ham itu kulit hitam, Yafet itu kulit putih, Sem itu kulit yang bukan hitam, bukan putih. Di antara itu. Baca ayatnya. Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9. Ayat 27. 26, 27. Nah. Jadi nggak sembarang ya, siapa menjajah siapa tuh sudah disebut di kitab Kejadian. ditulis kapan? Kitab Kejadian 1445 setelah Adam 2555. Coba baca 26 27. Alkitab ini loh pegangan kita loh. Karena apa yang dikatakan itu yang terjadi. Coba. Ini kata-kata Nuh ya, tapi dicatat oleh Tuhan melalui Adam. Silakan.
lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba Budak ya, menjadi budak. budaknya. Mm-mm. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi budak Untuknya. untuk Apa artinya nih? Yafet akan menjajah, Meluaskan wilayahnya. ya, menjajah siapa? Keturunan Sem dan keturunan Ham. Indonesia jajahan siapa? Eropa, Belanda, Belanda. Berapa tahun? 3,5 3,5. 3,5 abad. Oke. 300. Malaysia jajahan siapa? Singapura jajahan Inggris. Eropa. Ya, Eropa. Oke, yang penjajah di barat. Inggris, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis. Coba sebut ya. Inggris, Inggris, Belanda, Belanda, Portugis, Portugis, Spanyol, Spanyol, Perancis. Prancis. Betul? Firman Tuhan betul nggak? Kalau nggak belajar firman Tuhan nggak tahu. Ya, oke. Ya. Jadi saudara saya, bagaimana asal-usul pernikahannya? Allah yang membuat pernikahan, apa yang dibuat Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mereka menjadi satu daging dan akhirnya bisa beranak cucu. Berapa? Anak cucu. Nah, sekarang pertanyaan ya. Karena review kan? Oke. Kenapa Allah membentuk keluarga? Selain kasih. Ayat yang penting. Efesus 5. Apa tuh Efesus 5? 5:25. Intinya apa? 5:25. Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuknya. Ya. Jadi suami istri harus sama dengan Kristus dan gerejanya. Dengan apa? Dan gereja. Ya. Jadi hubungan suami istri yang pertama adalah hubungan kasih. Hubungan gereja dengan Kristus, hubungan pertama Pak, kasih. Hubungan apa? Kasih. Kasih. Jelas ya? Oke. Jadi dia mau ya, suami istri hubungannya seperti apa? Kristus dengan gereja. Kristus mati untuk istrinya, dia mengasihi istrinya, istrinya taat pada Kristus. Gereja taat pada Kristus, Kristus mati untuk Gereja. gerejanya. Paham ya? Kalau kamu ditanya kenapa dibentuk keluarga, keluarga harus sama dengan Yesus dengan Gereja. gerejanya. Yesus karena dia sangat mengasihi gerejanya, dia rela mati untuk Gereja. gerejanya, dan gereja harus Mengasihi. taat. Oh, taat. Taat. Coba kamu lihat kan? Hai, coba ayat 22. Perintah itu kenapa kepada istri dulu bukan suami? 5:22. Lucy. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lanjut. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, oke. Ayat 24. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Baru sekarang perintah pada suami, ya tadi Michael ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuknya, untuk menguduskannya Ya. sesudah ia mengujikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Tidak bercela, oke. Baru nanti 28 tuh diulangi ya, sebab suami harus mengasihi istri dan istri harus ya tunduk pada suami.
Jelas ya kalau kamu ditanya mengapa Tuhan membentuk keluarga di zaman sekarang. Itu karena dia ingin keluarga itu mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Oke. Penting nggak keluarga di mata Tuhan? Penting nggak? Kenapa penting? Karena menggambarkan hubungan Yesus. Ya, coba kamu lihat mujizat Yesus yang pertama apa? Air menjadi anggur. Di mana dia lakukan? Di pernikahan di Kana. Ya. Jadi pernikahan itu penting. Di Kejadian pertama diceritakan tentang Adam dapat istri. Di mujizat pertama, suami istri timbul problem pada hari pernikahan. Ya. Itu juga Pernikahan kan nggak gampang kan? Pertama mau pagi, itu sore pagi. Jadi sekarang jam berapa? jam 11. Hah? Jam 11. 11. Itulah. Kan pernikahan memang tidak gampang ya. Bisa timbul apa saja dalam pernikahan, tapi Yesus hadir. Apapun ya masalahnya, kita serahkan pada Yesus, dia bisa membereskannya. Yesus tuh, kamu tahu hobi Yesus apa? Mengasihi. Mengasihi dan sifatnya mengasihi. Hobinya menolong. Hobinya apa? Menolong. Penolong. Ya kan? Karena dia menolong, dia nggak pernah capek. Pernah capek nggak dia? Misalnya kamu minta saya tolong, itu minta tolong, aduh, semua minta tolong, capek lah saya. Ya, makanya presiden tuh dia nggak ngurus yang kecil-kecil. Besar-besar. Ya, dia hanya ngurus yang besar-besar. Bos juga sama kan? Kalau bos masanya dia mau kerjain semua, habislah dia. Apa? Habis. Ya, nggak bisa. Siapa yang bekerja sendiri? Orang yang riset apa? Riset. Riset itu penelitian. Dia harus sendiri. Siapa yang kerja sendiri? Biasanya Seorang penelitian. peneliti. Dia harus sendiri. Atau pemain badminton. Kan sendiri kan? Tapi yang lain kayak bos-bos tuh, kamu bayangkan dia punya 10 perusahaan. Dia nggak bisa urus. Kalau nggak bisa urus gimana caranya? Kepala cabang. Meng-hire Membina manusia. manusia. Ya, membina itu namanya multiplikasi apa? Itu caranya siapa? Aplikasi. Multiplikasi itu caranya Yesus. Caranya apa? Yesus. Yesus berapa lama di bumi? 3,5 tahun melayani. Berapa orang dia bina? 12 murid, 70 murid, ada 500 orang percaya. Nah, jadi harus selalu ya bisa membina. Oke, sekarang ya. Jadi Kristus mengasihi, suami mengasihi istri, istri taat pada suami. Sekarang saya bertanya, kenapa perintahnya kepada istri dulu? Dua-dua, hai istri, baru hai suami. Kok nggak dibalik ya? Padahal suami kepala keluarga, kok perintahnya bukan kepada suami dulu? Coba, kenapa hai istri dulu? Ini review kan? Kenapa Tuhan memberi perintah pada hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ada kata seperti pada Tuhan. Kalau suami kamu bilang kamu ya tidak sesuai dengan firman, istri berhak menolak. Misalnya di dalam gereja Korintus ya, 1 Korintus pasal 7. Jadi dua orang menikah, tiba-tiba istrinya percaya. Nggak boleh cerai ya Pak? Karena istri ini bisa membawa suami percaya dan anak-anak percaya. Tapi kalau suaminya bilang, sekarang kamu percaya Yesus, kamu banyak hal nggak bisa dengarkan aku lagi, aku ajak kamu sembahyang kubur, kamu nggak mau, aku tak mau kau lagi. Cerai. Istrinya bilang gimana? Silakan, ha? Silakan. Tapi waktu cerai nggak boleh buru-buru. Ya, kalau pisah rumah, ya nggak boleh buru-buru nikah. Karena apa? Ada kemungkinan bersatu lagi. Kalau sekarang bercerai itu di pengadilan prosesnya loh. Biayanya besar, bayar pengacaranya uangnya banyak, sidangnya Lama. berkali-kali. Ya, baru diketuk palu, cerai. Setelah cerai, dengan surat pengadilan, keputusan pengadilan masuk ke Dukcapil untuk diurus dan KTP-nya Cerai hidup. apa? Cerai hidup. Cerai hidup. Karena kamu bagian kredit mungkin pernah lihat ya. Adakah? Ada.
Ada ya cerai hidup ya. Masih. Usi pernah lihat KTP cerai hidup? Tidak pernah. Banyak. Ya banyak cerai hidup. Cerai mati juga ada. Kalau cerai mati ditulis janda duda mungkin ya? Enggak, cerai mati. Cerai mati ya. Cerai mati. Oke. Punya mama soalnya. Jadi itulah ya. Pernikahan dibuat oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan manusia, tapi ada pengecualiannya di dalam Alkitab. Perselingkuhan. Karena perzinahan. Ya, perzinahan. Tapi kalau di Injil Markus tak ada. Ya, tak ada pengecualian. Kenapa diizinkan cerai? Karena ada perzinahan itu, Jak. Atau suaminya percaya, istrinya nggak percaya. Istrinya ngajak suaminya berbuat dosa. Suaminya nggak mau. Istrinya bilang, oh kalau gitu kita nggak bisa jalan. Dia bilang cerai. Terus suami bilang apa? Silakan. Ya, karena di 1 Korintus pasal 7. Tapi yang percaya Yesus ya, dia sudah percaya, suaminya belum, istrinya nggak boleh bilang gini, saya sudah percaya Yesus loh, kamu nggak bisa ikut saya percaya, cerai nggak boleh. Istrinya nggak boleh mengusul cerai, nggak boleh apa? Sang istri nggak boleh. Nggak boleh. Kita yang percaya nggak boleh ngusul cerai. Yang percaya. Nggak boleh. Tapi kalau yang tak percaya, dia benci sama orang yang percaya, dia ngusul cerai, Silakan. layani. Di mana ajarannya? 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, karena ada di sini dikatakan, hai istri, tunduklah pada suami. Ada frasanya apa? 522. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya. Dengan kata lain begini, Michael, bagaimana kamu mau Lucy tunduk pada kamu? Harus tunduk kepada Tuhan. Kamu harus segitiga keluarga, masih ingat? Ingat. Bagaimana? Semakin Michael dekat sama Tuhan, istri semakin bisa dibawa dekat dengan Tuhan, pasti istri ikut. Jadi kamu kalau kasih perintah, harus sesuai firman. Jadi Alkitab dibaca setiap hari menjadi landasan untuk kalian berdua ya mengarungi rumah tangga yang banyak sekali hal-hal yang tidak diduga. Jawabannya semuanya ada di sini. Ada apa? Dia Maha Tahu. Maha hadir. Kenapa Maha Tahu jalan dulu? Maha tahu Karena Dia ingin kita tahu. Kenapa Tuhan tidak menunjukkan Dia Maha Kuasa? karena power ya. No. Dia ingin kita tahu. Firman. Ya, tahu Tuhan, tahu manusia. Dari mana? Firman-Nya. Kuncinya satu loh, rumah tangga bisa berhasil kalau papa mama ikut Alkitab, baca Alkitab, rajin Alkitab, rajin berdoa, rajin melayani, maka Tuhan yang mengurus. Kamu tahu nggak kenapa orang bisa sukses? Dia bukan cari sukses. Dia cari apa, tahu nggak? Tuhan. Perfect. Sempurna. Ya. Kenapa bisa perfect? Serupa Yesus. Kalau saya perfect, siapa yang guru saya? Siapa yang tempatkan saya? Tuhan loh. Kenapa Yusuf bisa jadi Perdana Menteri? Karena dia dalam segi karakter dia suci. Apa? Tuhan suruh dia jadi Perdana Menteri. Coba kalau Yusuf orangnya ngawur-ngawuran dikasih jadi Perdana Menteri, rusaklah nama Tuhan kan? Yusuf. Betul nggak? Yang di Mesir itu. Yang di Mesir. Yusuf ya banyak. Yusuf. Ngerti ya? Bagaimana supaya bisa berhasil? Serupa Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain Tuhan yang akan urus. Tuhan yang akan urus. Matius 6:33. Ya, 6:33 ya. Jadi Matius 6:33. Baca sama-sama. Terjemahan yang tepat, tetapi kamu semua loh, ada kata kamu semua. Tidak hanya langsung carilah ya, kamu semua. 33. Matius 6:33. 3, 2, 1. Tetapi kamu semua. Kamu semua.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita tambah ya, tetapi kamu suami, kamu istri, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi kuncinya apa? Kalau kamu mau berhasil dalam rumah tangga, goalnya bukan berhasil, tapi sama-sama semakin mirip Yesus. Tuhan Yesus yang akan urus apa yang tidak bisa kita urus. Ya, banyak hal kita nggak bisa urus. Siapa yang bisa urus? Tuhan. Ingat ya, pernikahan itu bukan dua orang, tapi segitiga. Suami istri dan Tuhan. Dan kalau ada anak, suami istri, anak-anak dan Tuhan. Makanya keluarga yang dibentuk ini nanti akan melayani di keluarga Tuhan. Apa itu keluarga Tuhan di bumi? Gereja. Iya. Ini keluarga siapa? Kristus, keluarga Tuhan. Jadi kalau keluarga mau diberkati, harus bisa bagus di rumahnya Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menolong kita apapun yang kita tidak tahu, Dia sudah siapkan. Siapa yang siapkan istri? Tuhan. Siapa yang siapkan suami? Tuhan. Nah, Tuhan. Ya, bukan manusia ya. Oke, sekarang kita review ya. Nah, review berikutnya. Saya pernah mengajar pernikahan yang spektakuler di Alkitab, yang dicatat dengan ayat-ayat yang panjang. Siapa itu? Siapa tokoh namanya? 67 ayat. Makanya pernikahan itu penting. Kejadian 24 tolong dicatat ya. Nanti dibaca ya. Nih kita review ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail, tapi di review. Ishak tidak punya istri karena kenapa? Karena dia tinggal di Kanaan. Semua calon istri, wanita-wanita itu, ya walaupun mungkin cantik-cantik, ya Ishak ini kaya raya loh, kaya. Kenapa nggak bisa dapat istri? Karena di situ perempuannya menyembah berhala. Jadi Tuhan ya memberikan Abraham hikmat, mengirimkan ya budaknya, kemungkinan Eliezer, pergi ke rumah sanak saudara Abraham di mana? Nah, di mana? Tempatnya dari Kanaan, dia pergi ke rumahnya Laban. Rumah Laban itu ada di daerah mana? Aram Mesopotamia. Ayat 10 ya, di situ bertemu dengan Ribka. Sebelum dia bertemu Ribka, dia berdoa, Tuhan, ya kiranya perempuan ini, kalau dia istri Ishak, saya berdoa, dia kasih saya minum dan kasih saya onta minum. Masih ingat? Doanya apa? Ya, dia kasih saya minum dan kasih onta minum. Tapi waktu dia minta minum, dia bilang apa? Dia boleh nggak bilang, Ribka, kasih saya minum, kasih saya onta minum. Boleh bilang begitu? Kenapa? Onta tuh minumnya 1 drum. Kalau 10 onta, masa suruh Ribka tibai minum 10 drum? Tapi waktu dia minta minum apa? Aku minta minum, tapi wanita itu berbuat lebih, kasih saya minum dan kasih dia tanpa sebut. Tapi dalam pikirannya dia bilang, kalau wanita ini kasih minum onta tanpa saya suruh, inilah wanita itu. Dan Ribka itu perawan apa? Nah, jadi sebelum menikah tidak boleh hubungan suami istri. Paham ya? Nah, makanya Ribka itu akhirnya menjadi istrinya Ishak. Panjang nggak ayatnya? Berapa ayat? 67. 60. Tentang apa? Topiknya? Ishak. Pernikahan. Ya. Oke. Ishak.
Oke, jelas ya. Kalau menikah siapa yang menjadi itu? Menjadi apa? Konseptornya Tuhan. Tuhan. Ya. Ya, ingat ya. Sekarang kita bergerak lagi ke Mazmur. Mazmur ya. Mazmur pernikahan tuh ingat Mazmur apa? Mazmur 150 ada. 120. 120. 199 juga ada. Ya. 127, 128 ya tentang pernikahan. 7, 28. Iya, 127, tolong diingat ya, dua Mazmur itu tentang pernikahan. 127, Ya. 128. 127, 128, oke. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, terus lanjut. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, lanjut, Lucy. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau kamu lanjutkan di ayat 1 sampai 6, 128 juga tentang keluarga. Paham ya? Jadi Mazmur keluarga, Mazmur 127, 128 ya tolong. Jadi ingat ayat-ayat ini ya. Oke. Kita lanjut. Apa buktinya Tuhan yang membentuk keluarga? Itu jelas sekali di Amsal 19 ayat 14. Tolong dicatat ya. 19-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi istri yang beriman adalah hadiah dari Tuhan. Ingat ya? Hadiah dari karena dia ambil apa? Tulang rusuk untuk membuat Hawa ya, diberikan pada Adam. Nah, sekarang tentang kasih suami istri, kamu bisa baca kitab Kidung Agung semuanya. Bagaimana kasih ya antara suami istri, 8 pasal itu. Oke. Kidung apa? Kidung Agung. Ya, ditulis oleh Raja Salomo. Mempelai perempuan. Ya. Oke, 8 pasal ya tentang pernikahan. Ya. Oke. Lanjut ya. Jadi perjanjian lama saya rasa sampai di sana cukup ya. Dari Kejadian, dari kitab Amsal, kitab Mazmur, kitab Kidung Agung. Nah, sekarang kita masuk di perjanjian baru. Yang tadi dikatakan dalam Matius 19, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Oke. Kemudian dabak ya. Kemudian Yohanes 2, mujizat pertama di mana? Di pernikahan. Di pernikahan karena air menjadi anggur. Iya, air jadi anggur. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. 1 Korintus pasal 7 tentang pernikahan. Ya. Seluruh pasal ya tentang pernikahan. Ya, khususnya dari ayat 1 sampai 16. Jadi kenapa orang menikah?
Karena di pasal 7 untuk menghindari yang namanya percabulan percinahan. Dan laki-laki harus punya satu istri, perempuan punya satu istri. suami. Atas kesepakatan bisa mereka ya tidak hubungan badan dalam beberapa hal untuk belajar firman, tapi tidak boleh ya kalau Belum. berpisah terlalu lama. Misalnya begini, suami istri menikah, boleh nggak suaminya di Pontianak, istrinya di Taiwan? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini ada godaan. Jadi Banyak Tuhan godaan. banyak godaan. Paham ya? Paham. Jadi pasal 7 ya, semua diajar di firman Tuhan. Nah sekarang kita bergerak. Ya. Dalam pasal 7 tentang suami istri, sekarang yang kedua. Ya. Kita menikah bukan hanya romantika, tapi harus berkarya. Apa? Karya. Ya. Untuk berkarya, sama kita sudah menjadi gereja Tuhan, Tuhan memberikan talenta. Memberikan apa? Kalian. Nah, talenta. Ada 15 talenta. Berapa? 15. Nah, yang 3 sudah dicabut. Sejak para rasul tidak lagi di bumi. Apa yang 3 dicabut? 1. Ya, sembuhkan orang. Sembuhkan. S ya, S sembuhkan orang. Tidak ada lagi ya karunia itu. Yang kedua, kuasa melakukan mujizat. Kuasa melakukan. Contohnya dia digigit ular, dia nggak mati. Ya. Yang ketiga, berbahasa asing tanpa belajar, nggak bisa lagi. 3 ya sudah dicabut ya. 3 sudah Cabut. Nah, yang tidak dicabut dalam 1 Korintus tolong dicatat pasal 12 dan Roma 12 ada 12 sama-sama pasal 12 1 Korintus 12, Roma 12 ada 12 talenta yang masih Tuhan berikan kepada gereja-gerejanya. Apa itu talenta 12? Ya, sering saya khotbahkan. Singkatannya kelansam. Kelansam itu 7 pertama dan setelah itu ada namanya THTI. THTI tolong ditulis ya. Apa kelansam? Khotbah, Khotbah, layan, ajar, sumbang, atur, murah jantung. Di keluarga juga ada seperti itu loh. Kemudian yang THTI tolong dicatat THTI. Ya, Tuhan memberikan kita firman itu THTI. Ya, THTI. Yang pertama T, terjemahkan firman dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Ya, terjemahkan. Itu yang pertama ya. Kedua, H, apa? Firman Tuhan ini bisa memberikan kita hikmat. THTI, terjemahkan hikmat. T, tahu, dan iman. Kalau kamu ditanya, firman ini hasil terjemahan kan? Bisa beri kita 3 hal apa? Tahu, hikmat, iman. Tahu, hikmat, iman. ya, kenapa tahu? Karena paling penting itu tahu. Ya, sifat Allah itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia ingin kita tahu, ya, memberi kita tahu. Ya, kemudian setelah itu THTI, yang terakhir bedakan roh. Ya, bedakan roh. Jadi 12 sudah. Ya, dari kelansam tambah THTI, bedakan roh, jadi 7 tambah 5 ada 12, 3 sudah ditarik, plus 15. Itu talenta untuk bekerja. Untuk apa? Ya. Karena tubuh, kamu tahu nggak, gereja disebut mempelai wanita, gereja disebut tubuh Kristus juga. Disebut apa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Jadi kita harus bekerja. Nah sekarang dalam keluarga harus ada apa? 1 Korintus 13. Ada kasih. Apa definisi kasih? Ada 8 jangan. Jangan. A, B, C sampai I. Jangan. A, apa? Jangan angku. Janganku. B, Jangan bual. bual. C, Jangan cepat emosi. cepat marah. D, Jangan dendam. dendam. Sama di keluarga ya.
harus dipraktekkan. E, Egois. jangan egois. Terus G, G. Jangan nggak sopan. gak sopan. Nah, H, jangan happy atas ketidakadilan. I, Jangan iri. nah, kamu ingat kan dari A sampai I ya, kecuali F. Nah, kemudian yang harus. Ini ada 8 jangan. Harusnya 1. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah jantung. Terus kasih itu happy atas kebenaran. Nah, happy atas kebenaran itu Mazmur 1:1. Mazmur 1:1. Satu. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak duduk, tidak berdiri. Kesukaannya adalah happy. Happy karena firman Tuhan. Pasal 1 ayat 2. Ya kan? Jadi kasih harus panjang sabar. Kasih harus murah jantung. Jantung. Baik ya. Kasih harus happy Di atas kebenaran. atas kebenaran. Nah, ada 4. Kenapa? Tutup segala sesuatu. Tutup apa? Tutup kesalahan. Artinya begini, kalau saya salah, kamu kasih tahu saya. Ya kamu salah loh. Kamu Secara private. private. Saya bertobat. Saya berubah. Oke. Selesaikan masalahnya? Oke. Tutup segala. Sesuai. Kalau orang itu bertobat. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tutup segala sesuatu. Yang kedua, percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Ini ada kata segala sesuatu loh. 1, Segala sesuatu. Yang kedua, Percaya segala sesuatu. nah, bisa kamu punya anak, dia salah, kamu nasihati dia. Yang ada orang tua, anaknya salah, terus dia cerita-cerita, dia nggak pernah nasihati dia. Paham ya? Jadi harus selesaikan secara privat supaya orang itu berubah. Nutup itu artinya dosanya diampuni oleh siapa? Tuhan. Kalau dia mencuri, memang Tuhan ampuni nggak kalau kita minta ampun? Tapi kalau polisi tangkap dia, silakan. Silakan. Dia harus bertanggung jawab pada negara dan kalau dia mencuri, polisi sudah hukum. Siapa yang masih hukum dia? Ingat loh, setiap dosa yang bisa menghukum itu Tuhan. Ada dosa, negara nggak bisa hukum. Contohnya, ya orang yang berzina nggak ketangkap bisa dihukum nggak? Orang kumpul kebo nggak ditangkap, lepas. Di dunia ini banyak yang tidak dihukum. Ya, orang boleh membunuh di dunia ini. Di mana boleh membunuh? Aborsi. Nah, ya kan? Banyak yang dilakukan manusia tidak dihukum manusia walaupun itu dosa. Tapi Tuhan, kalau ada dosa kita bereskan supaya dia beres sama siapa? Nah, tutup segala dosa dengan darah Yesus. Kedua, percaya segala sesuatu. Yang ketiga, berharap segala sesuatu yang dijanjikan. Nah, ada 4 yang segala sesuatu ya. Yang berikutnya, tahan segala penderitaan. Kasih kan? Punya kasih nggak? Apa buktinya? Tahan menderita. Seperti Yesus waktu disalib, pernah ngeluh nggak dia? Sakit. Dia hanya bilang 1 kali, aku haus. Memang dia haus. Kenapa haus? Karena memang itu fisiknya. Kalau orang disalib, darahnya tercurah, dia langsung ngomongnya pun jadi nggak jelas. Waktu dia sebut Eli, Eli lama sabachthani. Orang di bawah itu pikir dia memanggil Nabi Elia. Coba ya, tutup. Tutup. Percaya. Tutup. Ada katanya. Segala sesuatu. SS ya. SS. Nah, SS ya. SS itu bukan Super Sontoloyo. Seringkali itu P. Rudi marah. Astro, SS. Oh ya, ada SS. Suka-suka dia bilang.
Suka-suka sendiri ya. Enggak. SS itu apa? Segala sesuatu ditutup. Yang kedua, Percaya Percaya segala akan segala segala sesuatunya apa? firman. Tadi yang segala sesuatu pertama apa? Dosa Bagaimana bisa nutup? dengan darah Kristus Kita ajak orang itu, bertobat. ya misal kamu belum percaya Yesus, saya injili kamu percaya Yesus. Ya saya ingin dosa kamu ditutup dengan darahnya Yesus. Ya, itu kasih. Tutup segala sesuatu, percaya. Percaya segala sesuatu. Nah, sekarang saya tanya, firman Tuhan itu isinya apa? Perintah dan janji. Janji Allah. Perintah dan Janji. janji. Percaya segala sesuatu, percaya Percaya. semua yang dijanjikan. Apa janji paling penting? Tolong catat ya, Yohanes 1 Yohanes 2:25. Jijigo. Jijigo tuh pasal berapa? Lucy? Dua. Jigo? Cintai saya. Ayat Ayat Jijigo. Pasal 2 ayat Jigo. Yohanes Ayat 1 Yohanes pasal 2 pasal 2 ayat ayat 25. Coba baca, Mike. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, itu janji yang utama. Apa itu? Hidup yang kekal. Hidup ya. Satu, menutup. Segala sesuatu. Hebat loh, bisa segala sesuatu ditutup loh. Segala sesuatu. Nah, presidennya nggak bisa. Segala sesuatu mana dia bisa. Tapi di Alkitab, kasih bi. Yang kedua, Percaya segala sesuatu. yang ketiga, Janji. hidup kekal. berharap segala sesuatu. Apa segala sesuatunya? Janji. Janji. Janji yang paling utama? Hidup yang kekal. Ya, anak-anak, kamu kasih tahu apa janji Ata? Ini janji yang utama. Nah, kamu tadi lihat ya, kalau baca Alkitab, apa kata yang diulang di situ? 1 Yohanes 2:25. Kata apa? Inilah Inilah Janji janji yang. telah dijanjikan. dijanjikan. Nah, kenapa dipakai 2 kali? Janji yang dijanjikan. Minum yang diminumkan. Namanya koknye, tolong tulis. Koknye. Koknye itu memakai satu kata dalam 2 fungsi. Yang pertama sebagai kata benda, yang kedua sebagai kata kerja. Saya membaca bacaan, Baca-baca. ya, yang dibacakan. Yang dibaca. Baca-baca. Memakan Ya, inilah janji. Yang dijanjikan. Dijanjikannya ada kata lagi loh. Ditegaskan lagi siapa yang Sendiri. apa? Kita. Sendiri itu siapa? Bukan saya. Tuhan. Inilah janji yang dijanjikan Allah sendiri adalah Kepada hidup yang kekal. Ya, yang pertama apa? Tutup. tutup segala sesuatu. Yang kedua, Percaya segala sesuatu. percaya segala sesuatu. Ketiga, Berharap berharap. segala sesuatu. Yang terakhir, tahan semua penderitaan. Makanya pernikahan, aku mengasihi engkau saat yang saya khotbahkan di dalam 2 Korintus. Hidup mati atau mati hidup? Mana yang dulu? mati hidup. Di mana ayatnya? 2 Korintus berapa itu? 7 ayat 3. Terjemahannya salah. Yang benar gimana? Coba bacakan. 2 Korintus 7 ayat 3. Ayat 7 ayat 3. 2 Korintus 7 ayat 3. 3. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam jantung kami sehingga kita sehidup semati. Kan salah? Semati sehidup. Semati sehidup. Artinya, aku bersiap mati sama-sama kamu. Kalau sama-sama hidup mah gampang. Kalau sama-sama mengalami jalan yang susah itu yang berat. Makanya di sini bukan sehidup semati tapi Semati sehidup. makanya pernikahan tuh janjinya apa?
Aku selalu mengasihi kamu dalam masa suka dan bukan suka duka, duka dan suka. Miskin atau kaya? Mana dulu? miskin. Miskin dan kaya. Karena itu yang lebih susah dilaksanakan dahulu. Kalau yang susah itu bisa, yang mudah itu nggak ada masalah. Kamu nanti lihat ya janji nikahnya ya. Yang di hidup sehat atau sakit? Atau sakit sehat? Sehat. Sakit sehat. Sakit sehat. Ya, aku mencintai kamu dalam keadaan Duka. Suka. suka dan duka, miskin, Miskin. Kaya. kaya, sakit. Sakit. Sehat. Nah, mencintai orang lagi sakit susah. Seperti jaga di rumah sakit. Betul? Seperti mamanya sakit. Kalau sehat, oh gampang, yuk mak ke mall, ya, gampang jalan dah. Kalau sakit, susah. Itulah kasih. Ya, kasih ada berapa? 15. 8 jangan, 7 harus. Oke. Nah, terakhir yang tadi yang saya sebut itu sebenarnya banyak, tapi intinya di Efesus 5. Nah, Efesus 5 itu tentang keluarga dari ayat 22 sampai nanti ya Efesus 6. Anak-anak harus taat orang tua, bapak-bapak ayat 4 jangan buat anak-anak marah. Masih ingat nggak? Jangan buat anak-anak marah. Di dalam jantung anak-anak. Nah, bagaimana bapak buat anak-anak marah? Ada Perbandingan. anak favorit, Favorit. apalagi memanjakan anak, ya kan sudah diajarkan semua ya. Kebanyakan game, kurang disiplin, menggunakan kasih sebagai hadiah. Nah, oke. Lengkap ada. Ya, Lengkap. nggak lengkap ya. Nah, kalau anak sih satu perintahnya. Ini Perintah untuk anak itu banyak di kitab Amsal. Hai putraku, hai putraku. Kalau kamu mau mendidik anak ya, nanti setelah punya anak, kitab Amsal itu, hai putraku. Jangan ikut nasihat orang jahat dan sebagainya. Makanya di dalam kitab Amsal, kata utamanya itu apa? Hai putraku. Oke. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Ya, jadi gitu banyak ya, banyak kata hai Putraku. putraku. Itu kalau anak dia mau jadi anak baik harus banyak baca Amsal. Kemudian lihat ya, anak orang tua sudah diatur di hukum yang kelima. Hukum berapa? 10 hukum ada berapa batu? 2 kan? Dua. Jadi 5. Bukan 6, 4, 6 bukan ya? Tapi Lima. kenapa hukum kelima itu masuk di yang pertama, yang vertikal, bukan yang horizontal? Apa hukum kelima? Hormatilah ayahmu dan ibumu, ada janji loh, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan pada kamu. Itu anak-anak harus taat orang tua. Nah, oke. Jadi saya rasa sampai di sini. Kalau gladi resik jam berapa? Pulang kerja seperti ini biasanya. Boleh. Jam tanggal 19 19 hari apa? Sabtu ya? 19 hari. 19. Jadi lupa. Kayaknya. Ya. 19 Jumat. Nanti kita lihat ya jam berapa ya, tanya rekan-rekan. Karena nanti di gereja gladi resiknya. Boleh. Ya. Tanggal 23 jam 11 ya, di mana nanti saya coba tanya. 11. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya reviewnya ya. Nah, sebagai hal-hal yang harus selalu diingat. Hari apa? Jumat ya? Hari Jumat. Nanti kita cek jam berapa. Kalian pulang kerja kan jam 6 kan? Jam 4 sih harusnya. Cuman ya kadang tiba-tiba lembur. Jam 6 ya. Jam 6. Kami 15-16 ke Singkawang.
15-16 kami tidak berhasil. Ada satu ya Natal ya, remaja pemuda ya, Ya, tanggal 13 hari Sabtu malam minggu ya. malam minggu. Tanggal 13. Oke, ada pertanyaan dari pelajaran-pelajaran yang lalu? Jelas ya, yang jadi prinsip udah tahu ya. Nah, kalau itu diterapkan, tujuan hidup bukan untuk sukses tapi menjadi orang seperti Yesus. Nah, ya dia lihat kita sudah qualified. Jadi begini, kayak orang main bola. Kamu kalau main bola, futsal ya, kamu nggak tahu hasilnya. Bagaimana bisa menang? Semua yang ada di posisi masing-masing harus the best, kerja keras. Kita sendiri, ngerti ya? Nah, kalau kapten memang dia menyemangati, mengatur strategi. Tapi semua harus begini. Ya misalnya kalau ada satu pincang, wah, bisa kalah tuh. Ya, karena satu pincang menjadi titik lemah, itu musuh bisa masuk habis. Ya, makanya penting ya menjadi orang yang bukan mengejar sukses, tapi kita harus jadi manusia yang berkualitas dan Tuhan yang akan menempatkan orang-orangnya di posisi yang bisa memuliakan Tuhan. Tujuan keluarga apa? Memuliakan Tuhan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh suatu kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami bisa belajar dari firman-Mu bahwa Yesus mengasihi gereja dan suami harus mengasihi istri dan gereja harus taat Yesus dan istri harus taat pada suami, anak-anak juga taat kepada orang tuanya. Kami berdoa supaya keluarga yang akan dibentuk oleh Engkau melalui Michael dan Lucy bisa memuliakan nama-Mu. Pimpinlah mereka, khususnya proses persiapan bisa berjalan dengan baik. Dan pakailah mereka dan keluarga yang mereka bentuk untuk bisa melayani Engkau, memuliakan Engkau dalam keluarga-Mu, yaitu gereja Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kami bersyukur kami bisa mereview pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari tahun yang lalu dan kami serahkan ya semua ini supaya menjadi bekal untuk saudara Michael, saudari Lucy mengarungi kehidupan berumah tangga. Kalau kami semakin serupa Yesus, apapun yang baik, apapun yang paling baik Engkau akan berikan kepada kami semua. Ya Bapak, sebentar lagi Michael dan Lucy akan pulang setelah perjalanan mereka. Berkatilah keluarga Michael, keluarga Lucy, baik pekerjaan mereka, khususnya mereka bisa jadi saksi, keluarga besar ini semuanya bisa mengenal Yesus dan percaya Yesus. Demikianlah doa kami Bapa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tahan nggak kamera? Sudah lebih dari 1 jam. Masih loh. 1 jam 48 menit.